Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan tentunya dilancarkan rezeki kita semua. Tutorial kali ini yaitu kita akan membahas tutorial untuk menjadi kuli bangunan yang profesional. Bagaimana tutorialnya? Mari kita lanjutkan. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan saya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Di dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menjadi kuli bangunan yang profesional ya. Terutama ini khususnya bagi pemula. Bagi pemula ketika Anda mencari pekerjaan, ketika Anda melamar kerja dan belum mendapatkan pekerjaan, sehingga Anda harus kepepet untuk menjadi kuli bangunan, padahal ijazah Anda sangat tinggi sekali ya. Tapi jangan malu ya, walaupun ijazahnya tinggi ya, daripada kita nggak hidup, lebih baik jadi kuli bangunan tapi bisa hidup. Jadi di sini saya akan berbagi tutorialnya ya. Saya akan berbagi pengalaman seperti apa sih kerja kuli bangunan itu. Nah, kalau dilihat dari ijazah saya ini ijazahnya STM juga ya, STM juga. Namun setelah saya mengalami perguliran perekonomian, yaitu setelah dunia dilanda krisis COVID. Setelah dunia dilanda COVID ini, maka banyak sekali orang yang usahanya gulung tikar, banyak yang berganti pekerjaan. Nah, disinilah saya mendapatkan pengalaman menjadi seorang kuli bangunan. Bahkan pengalaman saya sangat menyeramkan ya. Maka di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menjadi kuli bangunan yang profesional. Langsung saja, di sini saya mempunyai 4 poin ya, 4 poin agar kita bisa menjadi kuli bangunan yang profesional yang perlu Anda ketahui. Jadi konten ini sangat bermanfaat ya, tentunya buat orang-orang yang belum pernah kerja menjadi kuli bangunan. Mungkin karena ijazah sekolah Anda sangat tinggi sekali ya, namun karena kepepet akhirnya terjun juga di kuli bangunan. Kenapa nggak jadi tukang saja ya? Kalau jadi tukang kan belum bisa, otomatis harus terjun di kuli bangunan terlebih dahulu. Agar bisa menjadi kuli bangunan yang profesional ya, kita tahu pekerjaan yaitu yang pertama nih. Yang pertama syaratnya kita harus gesit. Nah, jadi kita harus gesit. Nah, di sini gesit kita akan disenangi oleh tukang kita ya. Kalau kita gesit, kita akan disenangi oleh tukang kita. Jadi tukang kita itu senang kerja dengan kita. Makanya kita harus gesit. Nah, gesit di sini pengertiannya yaitu kita nggak boleh males-malesan. Jadi ketika tukang itu ngomong apa, ketika tukang itu minta apa, kita harus segera mengerjakan, jangan menunda-nunda. Tukang minta apa, langsung kita laksanakan perintahnya dengan secepat mungkin. Itu artinya gesit ya, sehingga tukang akan senang bekerja sama dengan kita karena kerjaan kita cepat. Tukang minta palu, tukang minta acian, tukang minta apa, kalau perlu nah kita tanyakan ya. Jadi kita harus tahu nih tukang mau ngapain, ini kita harus tahu kebutuhan tukang itu apa. Makanya kita harus gesit. Kalau bisa sebelum tukang minta itu kita sudah menyiapkan. Jadi peralatan-peralatannya itu kita harus tahu posisinya di mana. Palu di mana, water pass di mana, ember di mana, cangkul di mana. Kita harus tahu paku di mana. Begitu tukang minta pada kita, ambilkan paku, kita langsung dengan cepat kita bisa mengambilkan. Ambilkan palu, dengan cepat kita bisa mengambilkan. Itu yang pertama adalah gesit ya. Jadi gesit ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi untuk menjadi tukang bangunan kita memang pekerja keras nih. Kita memang memakai otot ya, memakai otot. Jadi di samping kita memakai otak, kita juga memakai otot. Kita diperintah, kita harus ngerti, ambilkan gegep. Nah, kita harus tahu gegep itu apa, tempatnya di mana, segera kita ambil. Gegep itu adalah pencabut paku ya. Kalau bahasa Jawanya tang. Tang itu
catut ya, bahasa Jawanya catut, itu namanya gegep. Dulu pertama kali ini pengalaman saya nih, dulu pertama kali saya masuk bangunan ini nggak tahu apa itu gegep ya, sampai dimarah-marahi oleh tukang. Gegep aja nggak tahu, kamu orang mana? Wah, kena marah nih, kena semprot. Nah, maka ketika tukang itu minta, kita harus cepat mengambilnya dan kita harus tahu posisi peralatan itu di mana. Nah, maka sebelum pekerjaan dimulai, peralatan kita siapkan, ada tempatnya, kita buka. Mungkin kalau kita kerja di perumahan ya, peralatan tukang itu naruhnya sebelah mana kita harus tahu ya, karena itu yang naruh kita nanti, yang naruh kita sebagai helper tukang, sebagai keneknya, kita yang naruh peralatannya. Sebelum tukang minta aduan, ini kita harus ngaduk dulu nih. Kita lihat tukang lagi betulin benang, masang benang. Nah, itu kita harus nyiapkan adukannya, kita harus nyiapkan batunya. Begitu tukang minta, semuanya dengan cepat tersajikan. Nah, ini syarat yang pertama. Sebagai kuli bangunan, kita dituntut untuk bekerja cepat alias gesit, nggak boleh lelet. Jadi kita harus semangat ya, semangat. Walaupun gajinya hanya seperti itu, memakai otot, berkeringat, tapi kita agar menjadi kuli bangunan yang profesional. Ketika kita butuh kerjaan, banyak tukang yang mencari kita untuk menjadi helpernya, untuk menjadi pembantunya. Nah, kita kerjanya harus yang pertama gesit. Nah, oke, yang pertama gesit. Jika ada yang belum mengerti, bisa tulis di kolom komentar nanti ya, gesit itu seperti apa. Mungkin penjelasan saya kurang panjang atau kurang lebar. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu agar kita menjadi kuli bangunan yang profesional, yaitu kita harus memudahkan pekerjaan tukang. Jadi cepat lambatnya pekerjaan tukang itu sangat berpengaruh dengan kita. Nah, selain kita gesit, jadi tujuan kita gesit tadi, kita harus memudahkan pekerjaan tukang. Nah, jadi gesit dan memudahkan pekerjaan tukang ini adalah dua komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi selain gesit, kita harus memudahkan pekerjaan tukang. Misalnya kita dekatkan peralatan tukang, kita taruh benda kerja di tempatnya. Contohnya batu. Nah, ini nggak semua tukang cocok ya. Jadi tukang itu beda-beda. Jadi batu itu harus kita susun ada yang tukang itu inginnya di depan, ada yang tukang itu inginnya batu itu di sampingnya ya, di sampingnya, ada yang di belakang. Nah, ini nggak semua tukang itu cocok ya. Jadi pengalaman saya dulu ketika saya belum mengerti di kuli bangunan, itu batu itu asal-asalan. Saya naruh batu, ada yang di situ batu patah, saya taruh di tengah-tengah, tukangnya marah-marah. Jadi ternyata batu patah itu ada tempatnya ya. Jadi kalau kita naruh batu bata yang akan disusun itu, nah ini yang kita taruh adalah batu yang oto-oto. Kemudian untuk batu yang sudah patah itu kita taruh di paling depan dan paling belakang. Jadi tujuan batu yang patah itu untuk sambungan paling depan dan belakang. Jadi tukang zaman sekarang ini dia nggak mau nyusun, nggak mau masang batu yang sudah patah di tengah-tengah ya. Jadi batu yang di tengah-tengah itu semuanya susunannya batu oto. Kalau batu yang sudah patah itu dipasang paling pinggir ya, untuk sambungan-sambungan paling pinggir, kalau nggak ujung depan atau ujung belakang. Nah, kita harus memudahkan kerjaan tukang. Jadi untuk batu yang patah kita taruh pada tempatnya. Jadi jangan dicampur-campur. Batu patah kita taruh campur dengan batu yang oto. Nah, ketika tukang kita ingin kerjaannya cepat, nah, ternyata dengan kerjaan kita akhirnya menjadi lambat. Akhirnya kita kena marah sama tukang. Jadi poin yang kedua agar kita menjadi kuli bangunan yang profesional, yaitu kita harus memudahkan pekerjaan tukang. Kita harus kita harus tahu apa kemauan dari tukang kita, kemauannya seperti apa, batunya seperti apa. Ini harus kita pelajari ya, harus kita pelajari, kita harus jeli.
Kita harus bisa membaca pikiran dari tukang. Tukang lagi mikir palu, kita sudah megang palu. Begitu tukangnya ngomong, Mas ambilkan palu, nih palunya. Nah kita harus seperti itu. Selain gesit, kita harus memudahkan pekerjaan tukang. Lah ini naruh batunya ini nggak boleh sembarangan ya. Ini nggak semua tukang itu mau batunya ditaruh di tempat yang jauh seperti itu nggak semua tukang itu mau. Jadi maunya tukang ya pekerjaannya itu mudah sehingga cepat selesai. Nah ini termasuk melanggar aturan nih, karena ya mungkin ini tempatnya sempit ya. Tempatnya sempit, jadi naruh batunya ya ala kadarnya. Nah ini, jadi untuk yang baru pertama kali terjun di kuli bangunan, nah di sini saya beritahu bahwa di kuli bangunan atau di pekerjaan konstruksi ini khususnya yang telah saya terjuni ya, ternyata ada kasta-kasta di sini. Di sini ada kasta mandor, ada kasta tukang, ada kasta kuli. Nah, di sini antara kuli dan tukang ini ada jaraknya. Kita nggak boleh melawan omongan tukang, nggak boleh ya. Kalau Anda nggak terima ya kaplok saja tukangnya ya. Nah ini kebetulan tukangnya ini teman saya sendiri, jadi enak nih. Nah kita ngobrol-ngobrol enak. Tapi kalau tukangnya kita nggak kenal, terus tukangnya kita kasih kerjaan yang membuat dia kesulitan, nah itu tukangnya bisa marah-marah, bisa ngata-ngatain, bisa goblok-goblokan, nah bisa ngomong yang jelek-jelek ya, stres-stres juga diomongkan, binatang-binatang diomongkan. Nah ini, nah maka agar kita bisa menjadi kuli bangunan yang profesional, yaitu mudahkan pekerjaan tukang, Anda harus belajar. Kalau nggak tahu Anda bertanya, batu bata yang patah taruh sebelah mana, ininya sebelah mana, Anda tanya terlebih dahulu ya. Nah karena di sini sebagai kuli itu nggak boleh keminter. Begitu Anda keminter, tukang Anda akan marah karena kastanya berbeda antara kasta tukang sama kasta kuli. Nah ini ada jaraknya ya. Ini kayak jadi kerja di bangunan itu kayak orang ikut zaman kerajaan zaman dahulu ya. Ada kastanya. Bagi yang belum pernah terjun di kuli bangunan, mungkin Anda akan terkaget-kaget. Ini kerja kasar kayak gini aja pakai kasta-kastaan ya. Memang seperti itu ya di kuli bangunan ya. Tapi nggak semua tukang seperti itu. Ternyata masih banyak juga tukang yang mempunyai hati, tukang yang baik, tukang yang mau ngajari pada kulinya itu masih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Anda nanti terjun di kuli bangunan. Nah, sebelum menjadi tukang Anda harus menjadi kuli dulu ya. Anda akan ketemu dengan tukang yang kejam nanti ya. Ketika kita salah kita akan dimarah-marah. Kita nggak diajari, tapi ketika kita salah kita akan dimarah-marah. Maka Anda harus belajar nih. Yang kedua poinnya yaitu mudahkan pekerjaan tukang. Kita harus memudahkan ya. Aduan kita dekatkan, air kita dekatkan. Begitu minta air kita harus gesit. Nah, sebelum minta sudah kita dekatkan. Begitu tukangnya kepanasan, kita minumnya kita dekatkan juga ya. Ini sangat penting sekali. Jadi tukang itu jangan disuruh manas terus, tapi harus kita kasih minum. Waktunya ngopi kita harus ngadukkan kopi. Nah, setelah kita aduk kopinya, ini tugasnya kuli bangunan ya, ngaduk kopi. Setelah kopi kita aduk, nah, kita pukul-pukul gelasnya, ting 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 ya, nanti tukangnya turun ngopi dulu. Nah, ini termasuk memudahkan pekerjaan tukang ya. Nah, ini untuk menjadi kuli yang profesional. Jadi tutorial yang kedua, poin yang kedua yaitu mudahkan pekerjaan tukang. Selanjutnya nomor 3, agar kita menjadi atau tutorial agar kita menjadi kuli bangunan yang profesional. Nomor 3 yaitu lindungi peralatan tukang. Nah, di sini kita sebagai helper, kita sebagai pembantu tukang, atau kita sebagai kuli bangunan, kita harus bisa melindungi peralatan tukang. Mas, contohnya ya, setelah kita habis memakai water pass, lah ini water pass harus segera kita amankan. Tukang habis ngelot, nah lotnya harus segera kita amankan ya. Lotnya ditaruh di mana atau meteran taruh di mana, kita harus segera mengamankan. Jadi jangan sampai
peralatan-peralatan tukang ini ada yang terpendam, ada yang tertimbun aduan, ada yang tertimbun tanah. Ini jangan sampai ya, jangan sampai. Maka agar kita profesional, kita harus bisa mengamankan. Sebab nanti begitu peralatan tukang ada yang hilang, ya tentunya kita akan dicurigai juga sama tukangnya. Waduh, meteran saya hilang, jangan-jangan dibawa sama kuli saya. Jadi agar kita menjadi kuli bangunan yang profesional, tentunya kita harus bisa melindungi peralatan tukang. Termasuk ketika pekerjaan selesai sore hari, ketika pekerjaan selesai, nah itu kita ringkes-ringkes, itu kerjaan kuli atau helper atau pembantu tukang itu ya beresi peralatan pertukangan ya, beresi peralatan pertukangan, cangkulnya dicuci, embernya dicuci. Jadi jangan sampai nggak dicuci ya, karena di situ ada bekas semen. Nah, besoknya nanti akan beku yang susah kita sendiri nanti. Embernya dicuci, sendok-sendok dicuci, semua peralatan kita bereskan, kita susun yang rapi, kita taruh pada tempatnya. Mungkin sudah disiapkan gudangnya, kita bawa ke gudang, jangan sampai ada yang tercecer. Nah, jadi poin yang ketiga yaitu sebagai kuli bangunan harus bisa melindungi peralatan tukang. Selanjutnya poin yang keempat yaitu kita sebagai kuli bangunan kita harus mau belajar sambil bekerja ya, belajar sambil bekerja. Jadi kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi ya, jangan sampai sebagai kuli bangunan cita-cita kita hanya sebatas kuli bangunan, itu jangan sampai. Maka kita harus mau belajar sambil bekerja. Sambil bekerja di sini ya kita bekerja sebagai kuli, terus kita jangan hanya sebagai kuli tapi kita belajar. Namun kita belajar ini jangan sampai mengganggu pekerjaan tukang ya. Jadi begitu ada waktu istirahat, kita sambil belajar, atau minimal Anda bertanya-tanya dulu ya, bertanya-tanya ini cara masang batunya biar nggak miring seperti apa. Nah, tentunya sebelum Anda bertanya, Anda harus bisa mengambil hati Pak tukangnya ya. Tanpa Anda bisa mengambil hati Pak tukang, mustahil Anda akan diajari belajar menjadi tukang. Dan untuk menjadi tukang ini nggak ada tempat kursusnya. Kalau Anda ingin menjadi sopir, Anda bisa membayar orang untuk kursus belajar nyopir. Anda ingin membuka bengkel, Anda belum bisa bengkel, Anda bisa kursus. Tapi untuk menjadi tukang ini nggak ada tempat kursusnya. Ya kursusnya di mana ya? Di tempat kita bekerja seperti ini. Maka Anda harus bisa mengambil hatinya Pak tukang, yaitu dengan cara gesit, memudahkan pekerjaan tukang, melindungi pekerjaan tukang. Kalau Anda bisa mengerjakan 3 poin, maka Anda insya Allah bisa mengambil hatinya Pak tukang. Sehingga ketika Anda belajar sambil bekerja, itu tukangnya akan dengan ridho, dengan ikhlas mengajari Anda cara benang, nah ketika benang Anda bisa sambil bertanya, ini caranya benang seperti apa, ini caranya ngelot seperti apa, ini caranya apalah kerjaan tukang di situ Anda tanyakan. Tentunya jangan sampai mengganggu konsentrasinya tukang ya, karena tukang ketika dia sedang fokus, bisa jadi dia sedang stres juga ya. Seperti ini kejadian ini tukang saya lagi stres ini karena posisi di atas ini nggak sama dengan yang di bawah. Ini kita lagi naikkan kap ya, naikkan genteng, ternyata dengan yang di bawah miring-miring ini posisinya tukangnya udah mau stres nih, marah-marah terus. Nah, jadi Anda harus bisa mengambil hatinya. Tentunya ketika Anda bertanya, Anda belajar untuk mempelajari ilmu bangunan, jangan sampai mengganggu pekerjaan tukang. Tetap utamakan memudahkan pekerjaan tukang. Nah, ini agar kita bisa meningkat ya. Mungkin kita harus punya target 2 atau 3 tahun ke depan, kita sebagai kuli bangunan kita bisa menjadi tukang bangunan. Kalau sampai 3-5 tahun Anda belum juga bisa menjadi kuli bangunan, saya sarankan nih, saya rekomendasi dari saya, mending Anda jualan arum manis saja. Kalau Anda belum punya mesinnya, bisa pesan di saya, di video-video saya yang lain banyak sekali tutorial cara membuat arum manis, atau Anda bisa membeli mesin rakitan dari saya. Oke, inilah 4 poin agar kita bisa menjadi kuli bangunan yang profesional, yang wajib Anda kuasai, sehingga Anda mempunyai ilmu yang mumpuni
Man aroda dunya fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan cuan, ingin mendapatkan uang, uang itu ada ilmunya. Mendapatkan uang itu ada ilmunya. Ya ilmunya ya Anda kalau kuli bangunan ya Anda harus mempunyai ilmu kuli bangunan, tentunya gajinya di bawah 100. Kalau Anda mempunyai ilmu tukang bangunan, gaji Anda akan di atas 100. Nah, jadi besar kecilnya uang yang akan Anda dapatkan tergantung dari tingkatan ilmu Anda. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya ya. Inilah sedikit berbagi pengalaman dari saya bagaimana cara menjadi kuli bangunan yang profesional. Oke, inilah tip-tip untuk menjadi kuli bangunan yang profesional. Terima kasih telah nongkrong di channel saya. Tentunya jangan kemana-mana lah ya, karena kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.